Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita malam hari ini memasuki hadis yang kedua yang menjelaskan tentang annal wudu syartun lis-shalah, bahwasanya wudu merupakan syarat sahnya salat. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, hingga dia berwudu. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya wudu syartun lis-shalah, dia merupakan syarat sahnya salat. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam, nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, wa hadha huwal arjah fi ismihi, dan ini merupakan nama yang paling kuat atau paling tepat untuk beliau. Akan tapi beliau masyhur dengan kunyahnya. Jadi yang memberikan nama kunyah adalah Abuhu fil jahiliyah, bapaknya di masa jahiliyah. Dan beliau aslama, masuk ke dalam Islam, ama Khaybar, ketika hari atau perang Khaybar. Walazama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana aktsaru sahabati radhiyallahu ta'ala anhum riwayatan lil hadis, dan beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat Nabi SAW adalah beliau, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, kata Abdullah ibnu Umar kepada Abu Hurairah, kunta alzamuna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuna bihadithi. Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang di antara kami yang paling bersama atau melazimi Nabi dan paling tahu dari kami tentang hadis-hadis beliau. Maka siapa para sahabat yang paling menghafal hadis Nabi? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau adalah min awiyatil ilm, termasuk wadah ilmu. Wa min kibari a'immatil fatwa, beliau termasuk di antara ulamanya para sahabat yang memberikan fatwa. Ma'al jalalati wal ibadah wat tawadu, beliau juga orang yang mulia, orang yang ahli ibadah dan tawadu. Maka ini sedikit yang dijelaskan oleh para ulama tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau meninggal dunia tahun 57 Hijriah di Madinah. Semoga Allah meridhoi beliau, merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yakbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian. Maka apa makna la yakbalullah? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Umdatul Ahkam beliau, qauluhu la yakbalu, sabda Nabi Allah tidak akan menerima, ai hada nafyun lil qabul, maka ini meniadakan al-qabul,
Wa nafyul qabul ala wajhain, dan meniadakan sesuatu itu tidak diterima ala wajhain bisa dua kemungkinan. Al wajhul awal, kemungkinan yang pertama, yakunu litarki wajibin fil ibadah. Orang itu tidak diterima atau dinyatakan tidak diterima apabila dia meninggalkan kewajiban dalam ibadah. Au fi'li mahdur, atau mengerjakan sesuatu yang terlarang. Fa nafyul qabul nafyun lisihah. Maka ketika dikatakan sesuatu itu tidak diterima, maka nafyun lisihah, sesuatu tersebut tidak sah. Sehingga sabda Nabi, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian, artinya solatnya tidak sah. Ini makna yang pertama. Kemudian al-wajhu tsani, makna yang kedua atau kemungkinan yang kedua, yakunu li ghairi dzalik, boleh jadi bukan itu. Fa nafyul qabul laisa nafyan lisihah. Maka sesuatu itu tidak diterima bukan berarti sesuatu tersebut tidak sah. Misalkan Nabi katakan terkait orang yang dia datang kepada dukun. Maka Nabi katakan, man ata arrafan fasa'alahu lan tuqbal lahu salatun arba'ina sobahan atau yauman. Siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya, lan tuqbal lahu salatun, salatnya tidak diterima arba'ina sobahan, selama 40 hari. Maka di sini juga dikatakan salatnya tidak diterima. Apakah maknanya salatnya tidak sah? Maka jawabannya tidak. Maka hada nafyun lil qabul, di dalam hadis ini juga ditiadakan salatnya itu diterima, lakinnahu la yata'allaqu bis shalah wa la yata'allaqu bitarki wajibin wala bi fi'lin muharram. Namun tidak terkait dengan keabsahan salat atau terkait seorang dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Wa khina idin la yakunu nafyul qabul nafyan lisihah. Maka hadis ini, man ata arrafan fasa'alahu lan tuqbala lahu salatun arba'ina yauman, bukan berarti salat orang yang dia datang ke dukun tidak sah selama 40 hari. Tidak demikian. Maka maknanya tidak demikian. Namun makna yang tepat bahwasanya lan tuqbala lahu salatun, salatnya tidak diterima selama 40 hari, maka di sini salatnya tidak mendapatkan pahala. Jadi salatnya tersebut tidak mendapatkan pahala. Jadi laisa lahu thawab, tidak ada pahala bagi salatnya tersebut. Demikian juga ketika Nabi katakan, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sobahan. Siapa yang minum khamar tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Bukan berarti kalau orang minum khamr salatnya enggak sah. Selama terpenuhi syaratnya maka salatnya sah. Akan tetapi salatnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca hadis tidak diterima sesuatu bukan berarti itu tidak sah. Adapun di dalam hadis ini, adapun yang dimaksud dalam hadis ini, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian, maknanya bahwasanya apabila seorang dia salat dan berhadas maka salatnya tidak sah. Maka di sini nafyus sihah. Jadi nafyun lisihah, meniadakan kesohihan atau keabsahan salat seseorang. Apabila seorang dia batal namun dia tidak berwudu atau sholat dalam keadaan hadas. Kemudian di dalam hadis ini Nabi katakan sholata ahadikum. Kalau dalam bahasa Arab, sholata ahadikum ini memberikan faedah umum. Kenapa? Mufrad mudhaf. Jadi dia kata tunggal dan digabungkan dengan kata yang lain. Sholata ahadikum, sholat salah seorang dari kalian. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya mufrad mudhaf apabila ada kata tunggal dan dia digabungkan dengan kata yang lain yufidul umum, memberikan faedah umum, artinya fata ummu kullas shalah, mencakup semua salat,
Baik itu sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat rawatib, sholat witir, sholat jenazah, demikian juga sholat sunnah mutlak. Apabila orang mengerjakannya dalam keadaan berhadas dan belum berwudu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis ini Nabi katakan, la yakbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima solat salah seorang dari kalian. Dan solat lafadznya mufrad mudhaf memberikan faedah umum. Semua solat, mau solat jenazah, mau solat wajib, mau solat sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibahas oleh para ulama, hal yadkhulu fi dzalika sujudut tilawah wa syukri. Apakah sujud tilawah dan sujud syukur masuk dalam cakupan hadis ini? Artinya apabila seorang dia sujud tilawah atau sujud syukur, maka disyaratkan berwudu atau suci terlebih dahulu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna hada yanbaniya 'alal khilaf. Maka ini dibangun di atas perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hal huma minas sholawati amla. Apakah sujud tilawah, sujud syukur ini termasuk salat atau bukan? Fa in qulna, apabila kita katakan innahuma minas sholawat, sujud syukur, sujud tilawah termasuk salat, dakhala fil hadis. Maka keduanya masuk dalam cakupan hadis. Artinya, kalau orang dia sujud syukur, sujud tilawah tanpa berwudu dalam keadaan berhadas, ya, maka ini tidak sah sujud syukur dan sujud tilawahnya. Wa sara la budda minat thaharah lahuma, maka harus bersuci untuk keduanya. Adapun kalau kita katakan bahwasanya sujud syukur, sujud tilawah ini bukan bagian dari salat dan ini pendapat yang kuat, wa ana akhtaru anna sujudat tilawah wala budda fihi minal wudu bi khilafi sujudi syukur. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan pendapat yang aku pilih untuk sujud tilawah itu harus berwudu. Beda dengan sujud syukur. Nah, karena sujud tilawah maka di sini dia harus toharoh sebagaimana sholat. Adapun sujud syukur tidak. Adapun sujud syukur tidak. Maka pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sujud syukur dan sujud tilawah beda. Untuk sujud tilawah disyaratkan berwudu. Adapun sujud syukur tidak disyaratkan demikian. Kemudian Nabi katakan idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Apa makna ahdatsa dalam hadis ini? Maka terkait makna ahdatsa itu ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama bisa jadi maknanya man fa'ala muharraman. Orang yang dia melakukan perbuatan haram. Atau man fa'ala kufron. Orang yang melakukan perbuatan kufur. Atau terkadang yutlaku ala bid'ah. Makna ahdatsa itu maknanya perbuatan bid'ah. Contoh bahwasanya ahdatsa itu maknanya perbuatan buruk atau orang yang melakukan perbuatan haram adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhditsan. Allah Subhanahu wa taala melaknat man awa muhditsan, orang yang dia membantu dan menolong muhditsan. Apa makna muhditsan di sini? Penjahat. Jadi orang yang dia membantu orang yang melakukan perbuatan jahat. Adapun di dalam hadis ini maknanya bukan demikian. Jadi maknanya adalah berhadas. Jadi maknanya hadas. Adapun makna ahdatsa itu bid'ah, yaitu sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama yang itu bukan bagian darinya, fahuwa raddun ay mardud. Maka amalan tersebut tertolak. Maka ahdatsat ini maknanya perbuatan bid'ah. Maka makna ahdatsa itu sesuai dengan konteks hadisnya. Jadi sesuai dengan konteks hadisnya. Adapun di dalam hadis ini, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hadis ini hadas yang difahami tatkala seorang dia misalkan kentut atau buang air kecil, buang air besar, maka itu makna yang dimaksud dalam hadis ini. Hatta yatawaddoa, hingga dia berwudu. Jadi hingga dia berwudu. Kemudian kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
terkait dengan hatta yatawaddoa ay yatatahharu bil wudu. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, hingga dia berwudu alladhi huwa istimalul ma' fil a'dha al-arba'ah, yaitu menggunakan air pada 4 anggota wudu. Jadi pada 4 anggota wudu. Maka ini yang dimaksud dengan hatta yatawaddoa. Kemudian faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala yakbalu wa la yakbal. Allah ini punya hak menerima suatu amalan dan tidak menerimanya. Fafihi itsbatul af'al al-ikhtiyariyah lillahi ta'ala. Maka di sini dalil penetapan af'al al-ikhtiyariyah. Allah ini berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini punya af'al ikhtiyariyah. Jadi Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka sebagian golongan menafikan sifat ini. Allah punya perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Dan hadis ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Allah menerima suatu amalan, demikian juga menolak suatu amalan. Kemudian faedah yang kedua, istiratut thaharah likulli man arada shalah wa kana muhditsan. Disyaratkan bersuci bagi orang yang hendak salat wa kana muhditsan, apabila dia berhadas. Li'anna li umumi qaulihi salata ahadikum, berdasarkan keumuman sabda Nabi, salat salah seorang dari kalian. Maka orang apabila dia ingin sholat, maka dia harus, kalau kondisinya itu hadas, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Karena suci dari hadas ini merupakan di antara syarat sahnya sholat. Jadi di antara syarat sahnya sholat. Dalilnya banyak, di antaranya hadis ini. Adapun dalil yang lain jelas, firman Allah di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Maka ini perintah untuk berwudu apabila seorang dia hendak salat. Maka disyaratkan untuk bersuci. Yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Adapun dalam masalah ini, selain dari Al-Quran, selain dari hadis seperti ini, juga ijma' kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil bahwasanya suci dari hadas ini merupakan syarat sahnya sholat adalah Al-Imam Ibnul Mundhir. Dalam kitab beliau Al-Ijma', beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala anna sholata la tujzi'u illa bitaharatin. Para ulama sepakat bahwasanya sholat itu la tujzi, tidak sah illa bithaharah, kecuali dengan bersuci. Idza wajadal mar'u ilaiha sabil, apabila orang mampu melakukannya. Maka di sini Ibnu Mundhir mengatakan demikian. Demikian juga dinukil oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu'. Maka beliau mengatakan wa qauluhu hiya syartun fi sihhatis shalah, dan perkataannya bahwasanya berwudu atau thaharah ini syarat sahnya salat, hada mujma'un alaih. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Wala tasihhu salatun bi ghairi tuhurin, maka salat tidak sah tanpa bersuci. Jadi salat itu tidak sah tanpa bersuci. Boleh jadi imma bil ma, menggunakan air berwudu atau mandi, wa imma bit tayammum, boleh jadi juga dengan tayammum. Sawa'un salatul fardi wan nafli wa salatul janazah, sama saja apakah salat tersebut salat wajib, salat sunnah ataupun salat jenazah. Wa sujudut tilawah wa sukri, sujud tilawah dan sujud syukur, hada madhabuna, ini pendapat kami. Maka di sini pendapat ulama Syafi'iyah untuk sujud syukur, sujud tilawah disyaratkan thaharah. Adapun tadi pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sujud tilawah disyaratkan thaharah, sujud syukur tidak. Dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Maka terkait dengan thaharah itu
atau bersuci itu merupakan syarat sahnya sholat, maka ini merupakan kesepakatan para ulama. Demikian juga dinukil oleh Ibnu Hazm. Dalam Al-Muhalla beliau mengatakan al-wudu atau al-wudu'u lis-sholati fardun. Wudu untuk sholat hukumnya wajib. La tujzi'u sholatu illa bihi. Tidak sah sholat seseorang illa bihi, kecuali dengan berwudu. Liman wajadal ma, bagi orang yang mendapati air. Kalau tidak mendapati air, berarti dia bisa tayamum. Hada ijma'un la khilafa fihi min ahadin. Ini merupakan kesepakatan para ulama, tidak ada ulama yang menyelisihi dalam masalah ini. Jadi enggak ada seorang pun ulama yang berselisih dalam masalah ini. Demikian juga Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari beliau mengatakan ajma'atil ummah ala annahu la tujzi'u salatun illa bithaharah. Jadi umat ini sepakat tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci. Jadi tanpa toharoh. Kemudian dibahas oleh para ulama bagaimana hukum orang yang sholat kemudian dia tidak bersuci, misalkan tidak berwudu, nasian karena lupa. Ini misalkan tadi ya kan, kita sebelum maghrib, ternyata saya belum berwudu. Dan dia yakin bahwasanya dia tadi sholat maghribnya itu dalam kondisi berhadas. Maka para ulama katakan, man shalla bi ghairi taharatin nasiyan au jahilan bi hadathihi fa alaihi al-i'adah. Siapa yang sholat bi ghairi taharah, tanpa bersuci, tanpa berwudu, nasiyan karena lupa, au jahilan karena enggak tahu, bi hadathihi bahwasanya dia hadas, fa alaihi al-i'adah, maka wajib mengulangi sholat. Jadi wajib mengulangi sholat. Misalkan ada orang dia bangun di malam hari, kemudian adzan subuh, kemudian dia sholat subuh, dia berwudu sholat subuh. Ternyata setelah pulang dia cek, saya bermimpi tadi malam dan dia belum mandi. Maka fa'alaihi al-i'adah, wajib baginya mengulangi sholat subuhnya. Dan terkait dengan hal ini ada kesepakatan para ulama. Di antaranya dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' beliau mengatakan wa ajma'u ala annaha la tasihhu minhu ay al-muhdits sawa'un in kana aliman bihadatsih au jahilan au nasiyan. Maka para ulama sepakat tidak sahnya salat orang yang berhadas. Sama saja apakah dia tahu bahwasanya dia berhadas, au jahilan atau enggak tahu, au nasiyan atau lupa. Lakinnahu in shalla jahilan au nasiyan fala itsma alaihi. Adapun kalau orang salat kondisi berhadas namun dia enggak tahu atau lupa, fala itsma alaihi, dia tidak berdosa. Tidak berdosa tapi wajib mengulangi salatnya. Jadi dia wajib mengulangi salatnya. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, man nasiya taharatal hadas, siapa yang dia lupa tidak berwudu, wa shalla nasiyan, kemudian dia salat dalam keadaan lupa, fa alaihi an yu'ida sholata bi taharatin bila niza. Maka wajib baginya mengulang salat dengan berwudu terlebih dahulu bila niza, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi terkait dengan hal ini, maka ketika seorang dia lupa, belum berwudu, belum mandi, maka wajib mengulangi sholatnya ketika ingat. Beda halnya dengan najis. Maka hadas itu beda dengan najis. Misalkan ada orang dia sholat, ya, setelah selesai sholat baru tahu bajunya najis. Apakah dia mengulangi sholatnya? Maka pendapat yang kuat tidak mengulangi sholatnya. Jadi untuk najis, apabila seorang dia lupa atau jahilan atau enggak tahu, bahwasanya ketika sholat dia memakai baju yang ada najisnya, maka dalam yang demikian ini tidak perlu mengulangi sholatnya. Maka dibahas oleh para ulama, as-sholatu bin najasah nasiyan au jahilan. Hukum sholat dengan sesuatu yang najis, boleh jadi bajunya, badannya, nasiyan karena lupa, au jahilan atau enggak tahu. Maka para ulama katakan, man shalla wa alaihi najasatun nasiyan au jahilan fa sholatuhu shahihah. Siapa yang sholat dan ternyata ada najis
Bisa jadi pada bajunya, badannya, atau tempat sholatnya nasian karena lupa. Au jahilan atau enggak tahu, fa sholatuhu shahihatun. Sholatnya sah wala i'adata alaih. Tidak wajib mengulangi sholat. Dan ini merupakan pendapat qaulul qadim dari Asy-Syafi'i. Demikian juga salah satu riwayat Imam Ahmad. Dan inilah yang dipilih oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu'. Ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Umdatul Fiqh. Demikian juga ulama mu'asirin diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa, wa bidzalika yu'lam anna man shalla wa huwa fi thiyabihi aw ba'di badanihi nasiyan aw jahilan hukmuha aw mu'taqidan taharataha fa sholatuhu shahihah. Maka dari sini kita tahu orang yang sholat kemudian di bajunya atau sebagian badannya ada sesuatu yang najis, nasian karena dia lupa, au jahilan atau enggak tahu hukumnya, atau mu'taqidan dia meyakini bajunya itu suci, fa sholatuhu shahihah, maka sholatnya sah. Jadi sholatnya sah. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan alladzi shalla fi thawbin najis, orang yang sholat memakai baju najis, wa huwa la yadri bin najasa, dan dia enggak tahu kalau bajunya itu najis, illa ba'da faraghihi, melainkan setelah selesai sholat. Mukhti'un la khati, dia keliru, bukan sengaja keliru. Walau kana ya'lamu bin najasa, seandainya dia tahu bahasanya bajunya itu najis, maka kita katakan innahu khati, maka dia keliru dengan sengaja. Walakin huwal an mukhti' jahil. Namun kalau sekarang kita katakan dia orang yang keliru, orang yang enggak tahu, falaisa alaihi i'adah, maka tidak wajib mengulangi sholatnya. Jadi dia tidak wajib mengulangi sholatnya. Demikian juga orang yang lupa. Jadi demikian juga orang yang lupa. Maka ini faedah penting supaya kita enggak bingung. Jadi para ulama membedakan antara lupa belum berwudu, belum mandi, artinya sholat dalam keadaan berhadas, taunya setelah selesai sholat, dan seorang dia sholat dengan sesuatu yang najis, dan taunya setelah selesai sholat. Adapun kalau taunya di tengah sholat, di tengah-tengah sholat, dan dia nggak mungkin untuk menghilangkan najis kecuali dengan batalkan, maka dia batalkan sholatnya. Misalkan terkena air kencing, ya, jelas sekali bahwasanya bajunya itu najis, maka dia batalkan sholatnya, dia ganti bajunya. Tapi kalau itu terjadi setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulang sholat. Maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Jadi ini faedah penting supaya seorang dia tahu bahwasanya antara najis dengan hadas terkait dengan masalah ini hukumnya berbeda. Kemudian faedah berikutnya, ta'dhimu sa'nis shalah haitsu la yaqbaluhu Allahu azza wa jalla illa wal 'abdu qad tahhara badanahu kama yutahhiru qalbahu. Hadis ini dalil yang menunjukkan keagungan salat, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang hamba sebelum dia mensucikan badannya. Demikian juga membersihkan hatinya. Demikian juga membersihkan hatinya. Oleh karena itu, salat ini perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seorang dia salat, selain dia berusaha bersihkan hatinya, dia berusaha khusyuk, maka dia bersihkan badannya, bajunya, dan tempat salat. Bersihkan badan, baju, dan tempat salatnya. Kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Yajuzu an nusalliya as-salawatil khamsi awis sitta awis sab'a awil asri bi wudu'in wahid. Maka di sini dalil boleh seorang dia salat 5 kali, ya kan, atau lebih daripada itu dengan sekali wudu. Selama seorang tidak batal. Misalkan tadi kita sebelum maghrib sudah berwudu, kemudian kita salat maghrib, kemudian kita mendengarkan kajian, kemudian nanti adzan isya. Apakah wajib bagi kita berwudu lagi sebelum sholat isya padahal kita masih ada wudu, belum berhadas? Maka jawabannya tidak wajib. Sehingga Nabi kaitkan
Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Berarti kalau dia dalam kondisi suci, tidak berhadas, dia sudah berwudu, meskipun dia menggunakan satu wudunya untuk beberapa salat, maka ini dibolehkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, beliau salat 5 kali biwudu'in wahid, dengan satu wudu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, "Innaka sana'tal yauma syai'an lam takun taf'alahu min qabl." Wahai Nabi, engkau hari ini melakukan sesuatu yang yang sebelumnya belum pernah engkau lakukan sama sekali. Yaitu beliau salat 5 waktu dengan sekali wudu. Maka kata beliau, amdan fa'altu dzalik. Memang sengaja aku melakukan demikian wahai Umar. Liyubayyina, untuk menjelaskan jawaza jam'is sholawat bi wudu'in wahid. Bolehnya seorang dia satu wudu untuk 5 sholat. Satu wudu untuk beberapa sholat selama seseorang dia tidak batal. Kemudian faedah yang lain. Ini faedah yang menarik yang disebutkan oleh para ulama. Al-istinja laisa syarton lil wudu. Istinja bukan syarat wudu. Berdasarkan sabda Nabi, idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Hingga apabila dia berhadas hingga berwudu. Maka Nabi tidak mengatakan wal yaghsil dzakara, hendaknya dia mencuci kemaluannya dulu atau yang semisalnya. Maka falau annal insana tawaddoa awalan, kata Syekh Utsaimin, seandainya ada orang wudu dulu, tsumma stanja tsaniyan, kemudian yang kedua dia istinja, cebok, awistajmar atau istijmar, la sahha wudu'uhu, maka wudunya sah. Wa hadza 'alal qauli rajih, maka ini menurut pendapat yang kuat. Bisa difahami enggak ini? Misalkan seorang dia kencing, dia belum cebok. Dia wudu dulu. Kemudian habis wudu baru dia bersihkan. Dia tidak memegang kemaluannya misalkan. Sah enggak ini? Maka sah. Maka ini sah, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Meskipun yang utama istinja dulu baru wudu. Jadi meskipun yang utama dia bersihkan dulu baru dia berwudu. Oleh karena itu dibahas oleh para ulama hukmut tartib bainal istinja wal wudu. Jadi hukum urutan antara istinja dan wudu. Kata para ulama, yasihul wudu qablal istinja. Wudu itu tetap sah sebelum istinja. Jadi wudu itu tetap sah sebelum istinja. Wa hadza madhabul jumhur, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Demikian juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan atau mensyaratkan tartib dalam masalah ini. Akan tapi para ulama katakan walakinnal aula an yuqaddimal istinja alal wudu. Namun yang lebih baik mendahulukan cebok istinja sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu. Beda halnya setelah wudu seorang dia buang air kecil, ya dia batal, ya. Dia batal. Jadi misalkan kita buang air kecil, ya, kemudian kita belum cebok, kita berwudu. Kemudian kita baru cebok, maka menurut mayoritas para ulama yasih, maka ini sah. Jadi yasihul wudu qablal istinja, maka wudu itu tetap dianggap sah sebelum istinja. Jadi sebelum istinja. Tapi tadi catatannya, namun yang lebih utama mendahulukan istinja alal wudu, daripada wudu. Jadi mendahulukan istinja daripada wudu. Kemudian faedah yang lain. Anna salatal muhdits haramun hatta yatawaddoa. Hadis ini dalil. Kok ada orang dia hadas nekat salat, hukumnya haram. Beda halnya kalau tadi apa? Jahilan au nasiyan. Dia enggak tahu atau lupa. Maka dia mengulang salatnya tapi enggak berdosa. Beda halnya sengaja. Dia sudah kentut, ya kan, tapi tetap ngeyel sholat, ya. Maka ini hukumnya haram. Jadi anna sholatal muhdits haramun. Sholatnya orang yang berhadas ini haram hatta yatawaddoa, hingga dia berwudu. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala la yakbaluha. Karena Allah tidak menerimanya.
Wa taqarrubu ilallahi bima la yaqbalu muharramun syar'an. Ini kaidahnya. Seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah terima, muharramun syar'an. Hukumnya haram. Jadi seorang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang enggak Allah terima, enggak diajarkan oleh Nabi, muharramun syar'an, maka haram menurut syariat. Berarti ini muhadatun lillah, nentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanaun minal istiza'i biddin, bisa jadi masuk mengolok-olok agama. Jadi masuk mengolok-olok agama. Kemudian faedah yang lain. Al-haditsu dalilun ala annahu la yajibul wudu' likulli shalah. Sama, tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis ini dalil yang menunjukkan tidak wajibnya wudu setiap kali akan sholat. Tapi hukumnya sunnah. Jadi apa hukum berwudu setiap kali akan sholat? Hukumnya sunnah. Tidak sampai derajat wajib selama seorang dia tidak berhadas. Tadi dalilnya ketika Fathu Mekah, Nabi pernah sholat 5 kali dengan sekali wudu. Dengan sekali wudu. Li'annal qabula intafa ila ghayatil wudu wa ma ba'dal ghayah mukhalifun lima qablaha. Faqtadu dzalika qabulu shalah ba'dal wudu mutlaqan. Wa ala hadza fa idza tawaddu al insanu li shalatin thumma dakhala alaihi waqtu shalatil ukhra wa huwa ala taharah lam yajib alaihi al wudu marratan tsaniyah. Di kesimpulannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan diterima ataupun tidaknya sholat dikaitkan dengan wudu. Apabila seorang dia berwudu dan tidak dalam kondisi berhadas, ya, seorang tidak dalam kondisi berhadas, seorang dia sudah berwudu untuk satu sholat, kemudian masih ada wudu, masuk waktu sholat berikutnya, wahwa ala toharoh dan dia masih suci, maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, lam yajib alaihil wudu'u marratan tsaniyah. Maka tidak wajib baginya berwudu untuk kedua kalinya. Jadi hukumnya tidak wajib, akan tapi apa? Sunnah. Jadi hukumnya dianjurkan. Kemudian faedah yang lain tadi sudah disampaikan juga oleh Syekh Utsaimin, al haditsu dalilun ala ta'dhimi sa'nis shalah. Jadi hadis ini dalil salat ini merupakan suatu ibadah yang agung. Wa annaha min ajalli ta'at, ini merupakan ketaatan yang paling besar, paling mulia. Wa afdalul qurbat, bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang utama. Wa li ajli hada imtana'a an yataqarraba bihal 'abdu ila maulahu hatta yakuna 'ala taharah. Maka karena hal ini tidak boleh bagi seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah biha dengan ibadah salat hatta yakuna ala taharah, hingga dia bersuci. Jadi hingga dia bersuci. Oleh karena itu hadis ini sekali lagi diberikan judul oleh para ulama bahwasanya al-wudu syartun li sihhatis shalah. Jadi wudu ini merupakan syarat sahnya salat. Maka seorang muslim tidak boleh dia salat dalam keadaan berhadas dengan perincian tadi. Jadi dengan perincian yang tadi sudah disebutkan. Kemudian tambahan ini faedah terkait tadi membahas hadas kemudian najis. Untuk najis, bagaimana apabila seorang dia terkena najis atau ada najis di tengah-tengah sholat? Maka para ulama katakan idza asabat najasatun thawbal musalli au badanahu athna as-shalah. Apabila seseorang yang dia melakukan sholat terkena najis, baik pada badannya, demikian juga pada badannya atau bajunya ketika sholat, fa'azalaha. Maka dia harus menghilangkan najis tadi. Walam yabqalaha atharun, sampai tidak ada bekasnya, fasolatuhu sahihah. Apabila kondisinya demikian, sholatnya sah. Misalkan najisnya itu padat, ya, najisnya kotoran cicak itu najis, ya kan? Misalkan ada kotoran cicak atau kotoran yang lain, nah itu misalkan kotoran yang najis, hanya kita hilangkan dan kita sholat, maka selama najis itu hilang, enggak ada atharnya, fasolatuhu sahihah, sholatnya sah. Adapun kalau tidak demikian, ya, seorang tidak mungkin
menghilangkan najis tadi kecuali dengan membatalkan sholatnya. Misalkan dia ngompol, ya kan, atau bajunya, celananya itu kena air kencing, maka dia harus copot. Maka yang demikian dia batalkan sholatnya, kemudian dia mengganti baju yang suci. Jadi mengganti baju yang suci. Adapun bahwasanya dalil yang demikian atau orang yang dia lupa bahwasanya ada benda najis pada baju, demikian juga badannya, ini tidak dihukum atau tidak mendapatkan dosa adalah firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 286. Allah katakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami in nasina, apabila kami lupa. Au akhtana, atau apabila kami keliru. Akhtana berarti dia mukhti, bukan khati. Mukhti itu keliru tanpa sengaja. Jadi seorang dia keliru dan tidak sengaja. Adapun khati, ya sengaja keliru. Orang sengaja sholat dalam kondisi berhadas, ya ini haram. Maka ini haram dan orang yang melakukannya dia berdosa. Jadi orang yang melakukannya dia berdosa. Maka ini terkait pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian ada tambahan faedah terkait dengan hal ini. Orang yang tidak mendapati media yang digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas. Maka para ulama katakan, malam yajid ma'an wala turaban. Orang yang dia tidak mendapati air, demikian juga tidak mendapati debu, aumuni amin huma li sababin mu'tabar, atau tercegah dari menggunakan dua hal tadi dengan sebab yang dibolehkan oleh syariat, sholla ala hasabi hali. Boleh sholat sesuai dengan keadaannya, wala i'adata alaih, dan tidak perlu mengulang sholatnya. Misal seandainya yang ekstrim, orang itu misalkan ditawan oleh orang kafir. Misalkan ditawan oleh orang kafir. Maka dalam hal ini dia tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa juga tayamu. Maka dia sholat sesuai keadaannya. Meskipun dia batal. Meskipun dia berhadas. Meskipun dia memakai baju yang najis. Maka dalam hal ini dia sholat sesuai dengan keadaannya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Demikian juga Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi di luar kemampuannya. Oleh karena itu tidak perlu bingung apabila seorang sakit. Saya sakit di rumah sakit. Badan saya ini najis semuanya, ya. Atau bajunya najis. Enggak ada orang yang bisa menggantinya, katakanlah. Atau seandainya diganti pun dia kemana-mana bawa sesuatu yang najis misalkan. Maka fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, tetap melaksanakan sholat. Maka dia tetap melaksanakan sholat. Jadi sholat ini perkara yang agung, maka hendaknya ya seorang muslim benar-benar perhatian. Jadi jangan meremehkan yang namanya sholat. Jadi jangan meremehkan yang namanya sholat. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin demikian yang kita bahas. Kita kaji dalam kajian kita malam hari ini terkait satu hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwasanya berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibahas oleh para ulama terkait hukum berwudu di kamar mandi atau hukum berwudu di toilet. Maka apabila dipastikan tatkala seorang berwudu tidak ada sesuatu yang najis di situ, maka tidak ada misalkan ya mandi di situ, akan tapi itu bersih, dihadirkan nggak ada benda najis, maka dibolehkan di situ. Namun apabila ada tempat lain yang itu lebih baik, ya kan, dan kita bisa berwudu di situ, tentu seorang dia akan berwudu di tempat yang bukan toilet tadi. Kenapa? Karena ini terkait dengan
Di antaranya masalah hukum membaca basmalah sebelum wudu. Sebagian ulama mewajibkan akan hal ini. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia sudah niat ingin berwudu di toilet, dia sudah baca bismillah sebelum masuk toilet, ini yang terbaik. Tapi seandainya tidak, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat, boleh seorang dia membaca basmalah ketika berwudu di toilet. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pendapat yang kuat dan difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Adzan dulu? Adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ada pertanyaan, jika seseorang cebok menyentuh kemaluannya dalam keadaan sudah berwudu, bagaimanakah hukum wudunya? Maka ini kembali kepada permasalahan apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait hukmu masid dakar. Jadi hukum menyentuh kemaluan biduni hail, tanpa ada pembatas. Tapi langsung kulit ketemu kulit. Jadi langsung menyentuh kemaluan. Maka pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Jadi menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang, maka wudunya batal. Apa dalilnya? Dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya Nabi katakan, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama bahwasanya menyentuh kemaluan tanpa penghalang, baik dengan syahwat ataupun tidak, maka batal wudunya. Dan ini yang dikuatkan oleh ulama muasirin, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Maka Syekh bin Baz dalam Fatwa Nurul Al-Dad beliau mengatakan masul farji yang kudul wudu, menyentuh farji, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Idza kana min ghairi hail, apabila tanpa ada pembatas. Masul lahmi al-lahm, yaitu antara kulit menyentuh kulit. Walau biduni sahwatin, meskipun tanpa syahwat. Hada huwas shawab. Ini pendapat yang kuat. Ini menurut beliau. Jadi ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Jadi masud dakar biduni hail, menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas, la yanqudul wudu mutlaqan, tidak membatalkan wudu sama sekali. Dan ini pendapat ulama Hanafiyah. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti', beliau mengatakan al-khulasah, kesimpulannya, annal insana idza massa dzakarahu ustuhibba lahul wudu mutlaqan. Bahwasanya apabila seseorang menyentuh kemaluannya dianjurkan baginya berwudu. Sawaun bisahwatin am bi ghairi sahwah. Baik menyentuhnya dengan syahwat ataupun tidak, dianjurkan berwudu. Kemudian di kesempatan yang lain beliau katakan dalam Majmu' Fatawa, masud dzakar laisa binaqidin lil wudu. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Wa innama yustahabbul wudu minhu istihbaban. Namun orang yang menyentuh kemaluan dianjurkan baginya berwudu. Kata beliau, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa aqrabu ila shawab, dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, la siyama idza kana an ghairi amdin, terlebih lagi menyentuh kemaluan tanpa sengaja. Lakinnal wudu ahwat, akan tapi kata beliau dalam hal ini berwudu lebih hati-hati. Oleh karena itu jawabannya, jika seorang dia cebok menyentuh kemaluannya dalam keadaan sudah berwudu, maka lebih baik dia berwudu lagi. Meskipun pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi dalam rangka kehati-hatian
kalau dia tidak segera untuk sholat, ya kan, tidak masih bisa mendapati misalkan takbiratul ihram imam, maka yang demikian hendaknya dia berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan. Iya. Semuanya. Apabila seorang dia misalkan seharian nggak tidur, yakin nggak batal, boleh dia. Iya. Maka dibahas oleh para ulama, hukum tidur membatalkan wudhu atau tidak. Maka kalau tidurnya sampai nyenyak, pendapat yang kuat wudhunya batal. Maka di sini diberikan keterangan tambahan bahwa Nabi itu tidak tidur ketika itu. Jadi maka Nabi menggunakan satu wudhu untuk 5 kali sholat dalam sehari semalam ketika Fathu Mekah. Adapun kita tertidur, ya batal wudhunya. Batal wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Iya. Ini kondisinya baju kita kena air kencing ketika sholat, sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat. Baik. Celana kena air kencing ya, di perjalanan, nggak bawa ganti. Maka kita bersihkan. Nggak harus pakai sabun, yang jelas kita tahu wes kita bersihkan, kita basuh pakai air ya kan, kita bersihkan, kemudian kita kucek sedikit, kita peras. Kalau kita yakin itu sudah hilang air kencingnya, meskipun mungkin masih meninggalkan bau, tapi itu hilang, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Jadi ini dia sholat dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kalau nggak ada maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.